Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Permana Putri, NIM 20104112440, kelas G Prodi Manajemen. Di sini saya ingin meresum tentang Milad Muhammadiyah yang ke-108. Nah, langsung saja. Hadapi pandemi Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, Aisyah, dan seluruh komponen gerakannya sejak awal terus berbuat yang maksimal dalam menghadapi sekaligus mencari solusi atas pandemi ini. Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah mengajarkan praktik baik, cara beragama yang tekun, taat, dan rasional. Muhammadiyah selalu sigap mempromosikan praktik keagamaannya yang adaptif dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Ya, terus berikhtiar agar usaha menghadapi pandemi saat ini makin ditingkatkan dan tidak boleh surut. Menunjukkan pada tanggal 15 November 2020 banyak meningkatnya penyebaran COVID-19 ini. Karenanya, Muhammadiyah mengajak semua pihak dan warga bangsa untuk bersama-sama menghadapi musibah ini dengan segala ikhtiar yang maksimal. Umat Islam dan warga persyarikatan harus menunjukkan uswah hasanah dan menjadi pemberi solusi hadapi pandemi yang berat saat ini. Setelah 9 bulan semua berjuang dengan prihatin, kita harus tetap disiplin dan waspada serta tidak boleh lengah sebagai wujud sikap keislaman yang berakhlak karimah dan rahmatan lil alamin. Setiap pengabaian dan kelalaian dapat berdampak luas pada keselamatan jiwa sesama serta membuat proses yang sudah tercipta baik akan kembali tidak kondusif. Nabi dimaklumatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai figur berakhlak utama, wa innaka la'alal khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi senantiasa bertutur kata, bersikap dan bertindak yang serba baik, serta menebar rahmatan lil alamin. Jika belum mampu memberikan solusi, setidaknya jangan membuat masalah yang membuat rantai penularan semakin menyebar. Meskipun dalam praktiknya terdapat orang-orang yang berbuat fasad atas nama Islam saat ini masih menghadapi masalah berat seperti korupsi, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, konflik antar komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan lainnya. Ada masalah yang dapat diselesaikan dengan tuntas, sisi lain terdapat masalah yang masih tersisa dan terdapat masalah lainnya yang tidak dapat diselesaikan. Tetapi Muhammadiyah terus berikhtiar untuk proaktif memecahkan masalah-masalah bangsa. Namun Muhammadiyah tidak dapat menghadapi masalah bangsa sendirian. Umat di bawah bimbingan para tokohnya dapat menjadi uswah hasanah dalam segala ucapan, sikap, dan tindakan yang memancarkan penerapan dan kemajuan. Warga Muhammadiyah tetap harus bersemangat dan menggerakkan usaha-usaha kemajuan kehidupan. Di tengah pandemi saat ini, dan banyak masalah negeri, segenap warga, kader, dan pimpinan Muhammadiyah diharapkan terus bersemangat menggerakkan organisasi serta menjalankan peran keumatan, dan kebangsaan sesuai kondisi. Gerak Muhammadiyah dan amal usahanya sampai ke akar rumput harus tetap bertumbuh dengan langkah dan cara yang kreatif dan inovatif. Manfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari adaptasi Muhammadiyah hidup di era revolusi, sekaligus memberi solusi hadapi pandemi dan masalah negeri. Lalu, bagaimana sih karakter Muhammadiyah? Muhammadiyah dalam rentang usia ke-108 tahun penting meneguhkan jati diri sebagai gerakan keagamaan
Sejak kelahirannya tahun 1912, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai perhimpunan Islam yang menyebarluaskan dan memajukan hal agama Islam. Islam melalui majalah Suara Muhammadiyah yang memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia, tablik di ruang publik, dan usaha-usaha lain yang bersifat baru. Para ahli menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern atau reformis. Sebutan modernisme dan reformisme Islam secara khusus dilekatkan pada Muhammadiyah sehingga label itu begitu kuat sampai saat ini. Di dalam pidato bersejarah berjudul Tali Pengikat Hidup tahun 1921, di situ Muhammadiyah mampu bertahan melintasi ruang dan waktu karena mengikuti kaidah agama Islam serta sesuai dengan harapan zaman kemajuan. Karena itu, khusus bagi para pimpinan Muhammadiyah, Kiai mengingatkan akan menjadi pemimpin kemajuan Islam. Para pemimpin Islam berkemajuan di tengah dinamika zaman saat ini dan ke depan mesti hadir dengan jiwa mujadid dalam perspektif dunia besar yang bebas dari sangkar besi. Risalah pencerahan dan pandangan Islam berkemajuan harus menjadi jiwa, alam pikiran, sikap dan orientasi tindakan para pimpinan Muhammadiyah jika gerakan Islam ini ingin bertahan sampai jauh ke depan. Nah, di sini ada sedikit solusi, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menyelesaikan masalah negeri dengan mengedepankan sebesar-besarnya hajat hidup rakyat di atas yang lainnya. Jadikan Indonesia negara hukum yang demokratis serta berdiri tegak di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menuju berkehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pupuk kebersamaan sebagai keluarga besar bangsa dalam jiwa persatuan Indonesia dengan mengembangkan kerjasama, toleransi, kepedulian, kesetiakawanan, dan saling berbagi sebagai hal sosial yang penting. Jauhi egoisme dan berkepentingan sempit golongan yang merugikan kemajuan dalam membangun hubungan termasuk melalui media sosial. Hilangkan hoaks, fitnah, serta benih saling curiga, kebencian, pertikaian, dan konflik yang dapat menambah berat beban. Kemudian, umat Islam dituntut menjadi uswah hasanah disertai sikap cerdas dan bijaksana dalam menghadapi situasi keumatan dan kebangsaan yang kompleks dan syarat perbedaan. Semua komponen dan tokoh umat dapat menjaga situasi kebangsaan tetap kondusif seraya menjauhkan diri dari perselisihan dan segala tindakan kontroversi yang dapat mengganggu keutuhan ukhuwah Islamiyah maupun persatuan bangsa. Perkuat nasionalisme sebagai ekspresi dan jalinan keislaman dan keindonesiaan yang utuh, serta menghindari tindakan-tindakan intoleran yang dapat merugikan hubungan keumatan dan kebangsaan yang selama ini telah terjalin dengan baik menjadi rusak. Mari sebarluaskan risalah-risalah Islam wasatiyah keberkemajuan dengan menghadirkan karakter-karakter keislaman yang damai, ukhuwah, moderat, luas, wawasan, agar kehidupan menjadi lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.